Tuh, kan kita gas gitu tuh tenaganya ada terus gitu. Sekarang 27,6. Nggak diirit-iritin. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Info Hanif ya. Kali ini kita mau bahas Toyota Yaris Cross Hybrid, di mana kita akan bawa mobil ini keluar kota, perjalanan jauh, kita fullin bensinnya, terus kita lihat MID-nya berapa, sampai rumah lagi kita akan fullin lagi, kita cek antara MID sama real fuel consumption full to full-nya berapa kira-kira. Nah, gue tuh sebenarnya pernah bahas mobil ini lebih lengkap yang versi non-hybrid. Gua taruh deskripsi di bawah ya. Terus kemarin kita minjem X-Force, kita adu aja kali ya. Pas juga sekalian gue baru sadar, oh iya yang hybrid kita belum pernah pinjam. Dan mobil ini adalah pinjaman dari Nasmoko Klaten. Jadi biasa kalau misalkan kita mau pinjam mobil Toyota, Nasmoko Klaten biasanya ada semua ya. Dan mobil ini harganya itu 440 juta. Kalau misalkan yang tipe paling tinggi non-hybrid itu 417 juta. Jadi perbedaan sekitar 23 juta OTR Jakarta. Nah, kalau misalkan dari eksterior, sebenarnya antara yang hybrid sama non-hybrid nggak ada bedanya. Apalagi Toyota sekarang untuk yang hybrid udah nggak pakai logo biru-biru lagi. Jadi bisa dibilang semuanya sama persis, body kitnya sama-sama two-tone, dan bannya pakai Bridgestone Turazza. Jadi harusnya dia suara bannya itu nggak terlalu berisik ya, dibandingkan dengan Bridgestone tipe lain. Dan kita lihat dari samping juga sama sekali nggak ada perbedaannya ya. Sama di atas sini nih sebenarnya kalau yang versi hybrid, kita dapat kaca, tapi ini bukan sunroof, cuma panoramic roof aja. Jadi nggak bisa dibuka, cuma bisa bikin terang aja dalam kabinnya. Karena dia adalah varian GR, jadi ada tambahan body kit GR dan 2 spoiler. Sisanya semua sama aja sama yang versi non-GR. Dan Toyota ini, untuk Yaris Cross ini sangat baik ya, karena semua kelengkapannya dikasih loh. Kita dikasih tray belakang buat naruh-naruh barang di bagian sini, atau ngasih privasi kalau kita bawa barang nggak kelihatan dari luar. Power back door-nya ada, kamera 360 ada. Jadi antara yang hybrid sama non-hybrid, kalau dari luar tuh bisa dibilang hampir nggak ada bedanya, kecuali velg. Sama di sini ada logo hybrid electric vehicle. Udah, sisanya sama persis. Sekarang kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam, interior juga sama persis ya. Dan sayangnya, build quality-nya juga masih sama. Di bagian sini pegangan tangannya masih ada yang kasar, panel-panel gapnya juga masih goyang-goyang. Jadi kalau untuk build quality, gue berharap untuk next facelift-nya ditingkatin lagi. Wireless chargingnya dia tuh kayak ada yang ngeganjel gitu loh, biar dia nggak goyang-goyang. Bagus nih, nggak cuma asal taruh. Seperti yang kalian lihat, atasnya ada atap dengan kaca, cuma dia tuh nggak rata sampai ke belakang karena di sini ada separasinya sedikit nih. Banyak nih, kayaknya bukan sedikit ya. Agak tebal jadi agak sedikit ganggu. Dan mobil ini punya head unit yang bentuknya berbeda sama yang versi non-hybrid. Kita nyalain ya. Tombol powernya juga warna biru. Dan di speedometernya sama, cuma tampilannya berbeda. Jadi interface-nya dibedain. Nah, do not operate this unit while driving. Dibandingkan dengan yang non-hybrid, yang ini jauh lebih bagus. Karena nggak lemot, wireless-nya juga bagus. Dan tadi gue pakai wireless sambil pakai wireless charging-nya loh, Android Auto-nya. Oke. Nah, oke. Dan Android Auto juga cepat, sama untuk kamera 360-nya ini juga cepat. Tuh. Mau ganti-ganti model, ada tombol di bagian sini. Jadi kalau yang non-hybrid itu head unitnya sama kayak Innova Zenix tipe Q, kalau yang ini beda. Dan ini jauh lebih cepat, sama head unitnya itu terintegrasi. Ya, jadi kita bisa lihat monitor si mobil ini apa aja. Dan untuk MID-nya tuh lebih banyak di tampilannya nih, tuh. Bisa ngeliatin terutama bagian ininya ya, gue seneng banget. Ini bisa kelihatan gitu, pakai mesin, pakai motor listrik atau lagi kayak gimana. Jadi tampilannya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan versi yang non-hybrid. Terus juga dia punya electric seat yang sebelah kanan, ada ADAS-nya juga. Dan yang membedakan dengan yang versi non-hybrid, di sini ada EV mode yang bisa kita pencet di bagian sebelah kanan. Sisanya kurang lebih sama. Bangku belakangnya juga masih sama. Dia udah pakai jok, semuanya kulit. Sama di belakangnya ini ada AC dan ada armrest. Jadi kalau misalkan kita duduk di depan, paling terasa itu perbedaan di head unit, interface ya. Speedometernya sama, ada beberapa fitur kayak di atas sini sama di sini, dan ada illuminationnya kalau malam. Jadi lebih meriah lah dibandingkan dengan yang versi standar.
Daripada berlama-lama, mendingan kita langsung coba jalan aja. Tapi sebelumnya kita balik lagi ke Klaten, kita isi bensin. Habis itu kita jalan dan akan kembali lagi ke Klaten. Let's go! Ya, sekarang kita isi bensin dulu. Dari 0 sampai full, habis itu kita reset odometernya. Odometer, trip A-nya. Ini di kiri ya. Kita cari Pertamax Turbo depan. Oke, tadi kita udah isi bensin dan ini trip A-nya sekarang kita nolin ya. Nah, trip B juga boleh. Trip A aja deh, cukup. Kenapa jadi kalau begini ya? Nah, tadi kita ngisi Pertamax Turbo 32,5 liter ya totalnya ya. Dan mungkin teman-teman nanya kenapa sih kalau gua ngisi bensin buat metode full to full pasti pakai Pertamax Turbo. Ya, sebenarnya yang pertama ya karena Pertamax Turbo yang terbaik, dan yang kedua karena waktu itu gua ngetes pertama kali tuh mobil pakai Pertamax Turbo. Mobil apa lupa ya. Dan semenjak itu kita pakai Pertamax Turbo terus, mulai dari Alphest, Expander, X-Force ya kan, dan lain-lain. Jadi biar bisa apple to apple gitu kan. Nah, nanti setelah kita jalan ya, kita mau ke Solo, ke Sragen, balik lagi, kita isi full lagi. Kira-kira berapa bedanya nih antara kilometer per liter di sini sama metode full to full. Let's go, perjalanan kita masih panjang, jadi ikutin terus video ini karena kita mau ngetes bener-bener si Yaris Cross. Oke, nah ini kita udah jalan sekitar berapa kilo ya? 15,9 km dan ini kita lagi ke arah Solo. Dari tadi kita nyusul beberapa truk ya, nih kayak di belakang itu ada truk, kita gaspol, terus kita jalan biasa lagi. Enggak diirit-iritin sama sekali, tapi iritnya kurang ajar. 26,9 km per liter dengan cara bawa yang biasa aja. Mungkin kalau gua naik HR-V atau Alphest kali ya, kan dia sama kurang lebih iritnya ya. Gue paling dapat 115, 116. Ini bedanya 10 km per liter dan sekarang jadi 27 km per liter. Agak ngeselin sih, ya. Terutama kalau misalkan kalian biasa naik mobil listrik terus naik mobil bensin kan jadi males isi bensin ya. Gila, ini 27 km per liter. Ini mobil teririt yang pernah gua bawa. Even dibandingkan dengan Corolla Cross Hybrid atau Corolla yang hybrid yang sedan, ini paling irit sih. Ya, kalau dia kan 1800 cc hybrid. Ini 1500 cc hybrid. Jadi kebayang dengan cc yang lebih kecil, tentu saja ya lebih irit. 1500 cc aja udah irit gitu kan. Kalian kalau biasa naik Veloz atau Avanza gitu kan, itu udah irit ya. Ini mesinnya sama kurang lebih sama Avanza atau Veloz gitu ya. Dengan cycle-nya dibedain. Jadi Atkinson ditambah motor listrik. Nah, sebenarnya kalau kalian pikir beli mobil hybrid itu karena iritnya doang, sebenarnya sih enggak. Karena mobil crossover 4,3 meter 1500 cc itu kalau misalkan lemot itu hal yang sangat wajar sekali ya, dan itu ketemu di HR-V lemot, Alphest lemot, X-Force juga lemot, kecuali itu ya kereta masih enak tarikannya, jauh lah dibanding itu. Di mobil ini anggap aja kalian beli mesin yang lebih kenceng, karena gue dari tadi kita ngegas buat nyusul itu nggak perlu nginjeknya pol, nginjek seperempat atau setengah aja itu rasanya udah enak banget gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau misalkan kita beli Mercedes-Benz atau BMW itu kan biasanya beda 320, 330. Tenaga mesinnya beda meskipun dia cc-nya sama. Dan ketika kita beli mobil hybrid, itu kayak kita dapat mesin yang lebih besar tenaganya, ya emang lebih besar sih, tapi lebih irit. Dan iritnya nggak kira-kira sekarang 27,1 lagi. Kesel kan ngeliatnya kan? Ya ini mobil irit banget. Jadi kalau misalkan bedanya 20 jutaan antara yang hybrid sama non-hybrid, oh jelas gue akan merekomendasikan beli Yaris Cross yang hybrid aja. Lupakan yang non-hybrid karena gue udah pernah coba. Rasanya ya sama kayak 500 cc lainnya ya. Rasanya agak kurang ya, tapi kalau ini bener-bener racikannya pas. Tenaganya bagus, iritnya mantep, dan hybridnya Toyota itu hybrid beneran. Nggak kayak Suzuki Grand Vitara yang pakai mild hybrid dan itu justru malah ganggu, mesinnya nyala mati. Kalau mesinnya mati AC-nya panas. Kalau hybridnya Toyota
itu dia AC-nya kompresornya diputar pakai kompresor listrik. Jadi nggak perlu khawatir. Dan antara yang hybrid sama non hybrid itu bedanya ya agak lumayan gitu. Ada panoramic sunroof-nya, terus ambient light, terus ada apa namanya, ngecas HP itu ya, wireless. Jadi gue ngerasa kayak mendingan ambil yang ini aja gitu loh. Dan buat teman-teman mungkin nanya gitu kan, baterai hybrid itu berapa lama gitu. Jadi Toyota sendiri ngegaransi baterai hybridnya itu 8 tahun ya, atau 160.000 km. Kalau misalkan di bawah itu baterainya udah jelek atau rusak, tinggal klaim aja ganti. Dan Yaris Cross ini juga dapat 4 tahun free service, sebenarnya 3 tahun, 60.000 ya, 6 kali service. Tapi kalau misalkan kita ke bengkel Toyota terus, bisa dapat tahun keempat atau nambah 20.000 km lagi. Iya. Tuh kan kita gas gitu tuh tenaganya ada terus gitu. Sekarang 27,6. Nggak diirit-iritin. Tapi nanti kita akan bawa ke tol. Gue juga penasaran kalau di tol apakah dia makin boros, sama aja kayak mobil lainnya, atau tetap sama iritnya. Makanya kita mungkin ngetol sampai Sragen ya. Nanti kita lihat seberapa irit. Jadi benar-benar menyenangkan sih. Dan untuk handling dan kawan-kawannya rasanya masih sama persis sama Yaris Cross biasa ya. Suspensinya mirip-mirip kayak Veloz, cuma dia lebih sedikit kaku dan bodinya agak terasa lebih berat, makanya cukup stabil. Dan yang kedua, handlingnya juga masih akurat dan lincah sebagaimana mobil-mobil DNGA pada umumnya ya. Jadi emang Toyota itu setelah pakai DNGA atau TNGA itu handlingnya jadi jauh membaik ya, terutama dari segi steeringnya. Dan juga DNGA atau TNGA itu sama, dan juga DNGA sama TNGA itu dia tuh bikin platform sampai ke kursi-kursinya, sampai ke posisi duduknya. Makanya pas kita duduk di mobil ini, kita rasanya jadi jauh lebih bagus dibandingkan dengan Toyota yang model sebelumnya gitu. Gue nggak ada ngerasa komplain. Paling komplain gue cuma satu, seat beltnya ini nggak bisa diatur ketinggiannya ya, jadi segini aja. Dan karena gue suka duduk di tempat yang paling rendah gitu ya, pengaturannya ini kadang-kadang suka kegesek ke leher, agak kurang enak aja di situ. Sisanya gue nggak ada komplain karena basis DNGA itu emang lebih driving fun, tapi untuk kayak DNGA itu rasa mahalnya masih agak kurang sih, tapi sisanya nggak ada komplain. Nah, sekarang kita di tol dan seperti yang gue bilang kan dia pakai ban yang comfort ya, jadi suara kolongnya itu lumayan, nggak terlalu berisik. Tapi yang gue kurang suka tuh suara anginnya, agak lumayan. Sekarang kita naikin adaptive cruise controlnya jadi 120 deh. Oke. Di 120 udah mulai kerasa suara mesinnya ya. Suara anginnya kerasa banget ya. Kedengeran nggak kalau dari situ? Jadi suara peredaman kabinnya sebenarnya udah bagus, suara kolongnya juga udah oke. Cuma suara anginnya apa mungkin nih gara-gara pakai ini ya, si siapa namanya, talang air, itu yang bikin suaranya jadi nggak enak sih kalau menurut gua ya. Nah terus dia punya adaptive cruise control plus ada lane keeping assist. Jadi kalau kita mau nyalain lane keeping assist, itu kan lane departure warningnya bisa dimatiin bisa dinyalain. Lane departure warning harus dinyalain dulu. Pencet tombolnya ada di sebelah kanan sini yang ada gambar tabrakan terus off. Nah, kalau udah kita tinggal pencet ini ya. Sudah. Kalau udah dia hijau, berarti dia udah ngedeteksi buat nyetir sendiri. Tapi sebenarnya nggak sebagus itu sih. Jadi kayak lane keeping assist itu kayak masih separuh loh, walaupun kita udah nyalain gitu. Nih, kita diemin, dia masih tiba-tiba ngambil kiri, agak keluar, ketengahin lagi. Jadi dia nggak bener-bener bisa ngelurusin sama gitu kayak punyanya Honda HR-V. Dia kayak keluar sedikit, tengahin, keluar sedikit, tengahin. Nggak tahu ya kenapa begitu ya. Jadi kayaknya kita mesti harus intervensi sedikit gitu. Nggak kayak Hyundai Creta yang kalau udah kita nyalain dia akan ngambil ke tengah terus. Cuma sayangnya dia belum adaptive cruise control. Kalau ini sudah semuanya, sudah adaptive cruise control, sudah ada lane keeping assist-nya, tapi sayangnya lane keeping assist-nya nggak sepinter itu gitu. Jadi tetap harus kita pegang. Terus berikutnya, kalau kita lagi di tol kayak gini ya, ini hybridnya bisa dibilang bekerjanya nggak begitu banyak ya. Jadi kalau di tol kayak gini kita bawa 120 kurang lebih sama kayak mobil lainnya. Tadi kita sempat sampai 1:29 waktu dari Klaten ke Solo. Terus kita di mall, kita makan, kita balik, sekarang tembusnya 23,2 km per liter aja. Gue bilang aja karena kalau di dalam kota itu iritnya bisa 1:29. Itu kayak kita bawa NMAX ya. NMAX gitu kan, 130 lah. Ini mobil 130. Even dibanding mobil hybrid lainnya ini yang paling irit.
Tapi dengan catatan kalau di dalam kota, di mana banyak stop and go, putaran bawahnya pakai listrik gitu kan. Ketika kita nggak pakai listrik kayak gini, lagi konstan jalan 120, nih kita lihat di sini. Oke. Yang sini ya. Ini semuanya full pakai mesin bensin sama mesin listrik ya. Jadi kalau dibawa kayak begini ya sama aja sebenarnya kayak mobil biasa. Dan gua rasa nanti mungkin bisa lebih boros lagi nih, 120. Sekarang 22,9, udah kurang lagi kan. Cepat berkurangnya kalau kita bawa lurus kayak gini. Cuma sayangnya kita nggak tahu dia running mesinnya tuh di berapa RPM sih. Nggak kelihatan, sama di bagian sininya tuh EV driving ratio-nya langsung jadi 44%. Real time fuel consumption-nya nggak ada ya. Ini benar-benar kita full pakai adaptive cruise control, latest value 20,3. Tapi tetap sih, mau dibilang boros pun juga ya nggak bisa dibilang boros. Ini irit sekali. Mungkin kalau gue jalan di 100 km per jam, dia akan lebih irit lagi sih. Tapi ini kita bawa 120. Ya oke lah. Jadi kalau kalian mau ambil Yaris Cross, mendingan yang langsung hybrid sekalian sih. Cuma ini catatan ya, kalau kalian beli Yaris Cross, menurut gue ada beberapa hal yang mesti kalian upgrade. Yang pertama, atas ini mesti pakai kaca film biar lebih adem. Soalnya udah ditutup pun itu panasnya masih tembus. Jadi kalau kita tutup ini, bagian sininya tuh bener-bener cuma kain tipis aja dan ini panasnya masih tembus. Kalau misalkan pakai kaca film yang bagus gitu ya, pasti lebih enak lagi. Jadi ganti kaca filmnya atas sama depan aja, yang sampingnya sih mungkin nggak butuh-butuh amat ya. Dan yang kedua, audio itu tetap perlu di-upgrade ya. Mungkin kita bisa upgrade yang pakai aja gitu, nggak nyampe 5 juta, ganti tweeter sama nambahin prosesor. Karena bawaannya ini audionya kenceng gitu suara bassnya. Dan treble-nya tuh agak bikin sakit kuping, terlalu ya gitulah, mid-nya loyo dia. Jadi itu aja sih dua hal yang mesti kalian upgrade kalau kalian beli Toyota Yaris Cross. Tapi somehow ini mobil dengan harga beda 23 juta rupiah ya. Menurut gue worth it banget dibanding kita ngambil yang versi non hybrid. Dan gue jadi kepikiran gitu kan, ini mobil kan feature-nya banyak banget. Apa nggak kepikiran Toyota ya bikin tipe hybrid yang di bawah ini gitu, misalkan G hybrid, harganya sama kayak HR-V atau X-Force yang harganya 419 gitu kan. Jadi bedanya cuma 21 juta dengan yang versi paling tinggi, cuma minus body kit GR ya, karena nggak semua orang butuh body kit itu. Terus yang kedua, kamera 360-nya juga menurut gua nggak perlu-perlu amat, karena kamera 360 bawaannya itu kalau malam itu gambarnya kurang bagus. Terus kalau ini tetap harus ada ya, biar keren ya. Power back door juga nggak perlu, sama electric seat juga nggak perlu, illumination juga nggak perlu gitu ya. Tapi ada tetap perlu dan tetap 6 airbags. Itu mungkin kalau misalkan tetap dapat hybridnya dengan fitur-fitur tadi yang gue ilangin ya, itu kayaknya nih mobil bakal laris deh. Karena dibandingin ambil HR-V-nya mendingan ambil itu sekalian gitu kan. Ya itu 2 cents gue aja sih. Tapi so far mobilnya dipakai menyenangkan sih. Gue suka banget sama keiritan bahan bakarnya. Performanya juga nggak underpower karena tarikan bawahnya tuh langsung ada di boost sama listriknya. Dan yang ketiga, mobilnya dipakai di dalam kota itu tergolong nyaman menurut gue. Nggak ada komplain. Oke, bentar lagi 1,2 km lagi kita akan keluar tol. Jadi tadi kita udah jalan sampai ke apa tadi, Sragen Timur ya. Sragen Timur kita keluar, masuk lagi, bener-bener cuma buat ngetes mobil. Nah, ini kita keluar sekarang. Dan dari tadi kita itu pakai full adaptive cruise control di kecepatan 120 km per jam. Tebak, kira-kira kita dapat berapa kilometer per liter nih? Tadi kan sempat 29 km per liter ya waktu sampai Solo. Sekarang ternyata kita dapat 19,6. Jauh ya bedanya ya. Jadi emang kalau mobil hybrid itu dipakai di jalan tol dia makin boros. Tapi di dalam kota justru makin irit, asalkan nggak macet banget kali ya. Aneh ya. Kalau di dalam kota bisa kayak NMAX irit ya, tapi kalau di luar kota kayak begini jadi irit aja, bukan yang irit banget ya. Tapi 119 masih irit lah. Karena kalau kita naik kayak Veloz apa segala macam di 120, itu kayaknya nggak dapat deh 119 deh. Kalau misalkan 90 km per jam mungkin bisa dapat tuh segitu. Karena
biasanya ideal speednya itu hampir 100 km per jam. Itu baru bisa dapetin angka 119, 120-an lah. Kurang lebih kayak gitu ya. Nanti kita sampai Klaten, kita akan cek lagi kita dapat berapa kilometer per liter. Habis itu mobil akan dipakai sama anak-anak kantor dari Jakarta mau jalan-jalan. Besok kita bikin closing sekaligus isi bensin penuh ya. Buat nyamain berapa kilometer per liter yang kita dapatkan. Tapi sebelumnya ADAS-nya tuh makin terasa jauh, makin terasa kurang ya sebenarnya ya. Jadi iya betul dia punya ADAS, ya kan, punya adaptive cruise control, punya lane keeping assist, cuma nggak sebagus itu. Terutama lane keeping assist-nya itu kayak orang ngantuk gitu, keluar tengahin lagi, terasa banget movementnya nggak halus ya, nggak kayak ADAS yang lain sih. Tapi at least ada ADAS-nya. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan gini ya di tol gitu kan, nyalain ADAS ya bisa, cuma bukan yang bisa diandalin, bisa, cuma tetap kita harus aware sih. Bukan ADAS yang benar-benar bisa dilepas, kita tinggal naruh tangan di setir aja. Ini enggak. Ya, alhamdulillah udah sampai rumah juga akhirnya ya. Dan seperti yang gue bilang, lihat dong, kamera 360-nya itu ada ya, tapi gambarnya emang agak kurang ya, resolusinya kurang begitu bagus, sama kalau malam pecah. Sekarang kita dapat 20,2 km per liter. Artinya kalau emang kita jalan Jogja Solo di luar tol, ini hematnya pol sih. Bayangin dari 29 ke 19, habis itu sekarang 20,2. Artinya selama 157 km kita jalan tadi itu cuma berkurang berapa? 7 liter kali ya? 7 literan. Irit banget. Dan itu tadi kita bawanya normal gitu. Bahkan di tol 120 kita adaptive cruise controlnya ya. Oke, kita akan lanjut lagi besok. Kita mau perbanyak lagi penggunaan jalannya nih mobil, karena ini masih banyak banget. Masih full, kurang 1 bar doang. Luar biasa ya, udah di bawah hampir 200 kilo. Oke, sampai jumpa lagi besok, bye-bye. Jadi, kalau kemarin tuh, kalau nggak salah kilometernya masih belum nyampe 200 ya, masih 170-an sekian. Sekarang sudah sampai 258,3. Dan ini kita sama Bapak Mustafa Kepala Jenggot, abis ini kita mau ke pom bensin, kita isi full to full, kira-kira dapat berapa liter. Terus buat yang penasaran, udah turun belum fuel consumption-nya? Udah tuh, sekarang 3/4, udah turun 2 bar. Jadi udah jalan 258 dari full baru berkurang 2. Asik ya? Asik. Kalau 500 kilo cuma setengah doang ya itu. Iya. Soalnya ini mobil tadi udah kita pakai buat stock shoot, di mana banyak mobil nyala terus berhenti. Terus tadi bikin video komparasi X-Force sama HR-V, itu juga banyak nyala dan berhentinya. Yang lainnya udah sampai 10 km/per liter, yang ini masih 19,4. Wah, mantep ya. Mantep Udah banyak banget berhentinya berarti. loh padahal loh. Iya. Ya anggap aja lagi kena macet ya. Jadi waktu gua pertama kali dapat nih mobil dari Tasmoko Klaten gitu ya, itu average-nya 23,8. Habis itu kita reset. Bayangin. Dan itu nggak perlu pakai effort buat kita irit-iritin bahan bakar, udah standar slow aja. Go aja gitu loh, kayak kita bawa biasa. Biar kayak biasa, maksudnya agak diirit-iritin. Kalau diirit-iritin bakalan berapa? Nah, misalkan kalian dibikin eco gitu kan, gasnya Iya. gitu. Iya. Ini bisa nggak dibikin los eco aja. nih. Bisa juga ini? Iya, drive-nya di sini tahan lama. Oh, bisa juga. Eco mode. Kalau yang tadi nggak eco tadi? Enggak, tadi nggak eco. Cuma beda di Los ini aja sih. ya? Throttle response-nya aja Hmm. sama transmisi. Udah sisanya mah sama aja. Enak ya mobilnya ya? Enak banget. Enak banget. Tapi belum terbiasa sama modelnya. Ya. Model interiornya ya? Enggak. Eksteriornya. Eksteriornya. Heeh. Interiornya gimana? Bagus kalau interior. Bagus ya? Bagus kalau interiornya. Asli. Bagus ini. Ada ininya. Bisa nyetir sendiri juga, ada ADAS-nya. Ada ini? Ada. Cruise control. Apa? Ada, adaptif. Bisa ngerem sendiri. Oh. Kayak Bisa ngebut sendiri. kayak Ngebutin mobil depan. kayak ini berarti apa namanya yang punya sampean itu? Hyundai apa itu? Lupa. Oh, Palisade, Ioniq. Ioniq. Iya, persis. Sama ya? Tapi ini nggak halus. Masih halusan Ioniq. Masih halusan Ioniq. Ya, kita udah sampai di pom bensin. Yang paling kanan tuh ya, ada Pertamax Turbo. Wow, isinya turbo ini. Wih, mohon maaf ya, kita makanya Pertamax Turbo dong. Sebelum kita balikin ke Tasmoko Klaten. Di sebelah kiri nih ya. Orang kan biasanya balikin mobil bensin dihabisin ya. Ini Ya, kita nggak fullin. fullin. Fullin.
Oke, ini struknya ya, 211.124, 13,75 liter ya. Kita jalan 263,6 ya. Oke, jadi berapa tadi? 263,6 ya. Dibagi 13,7. 19,24. 19,6 ke 19,2 ya beda 0,4 liter lah ya. Iya. Irit banget. Irit banget berarti ini. Jadi bisa dibilang MID-nya dia ternyata cukup akurat ya. Akurat ya. Iya. Akurat banget malah. Biasanya kan ya antara itu kan suka ada perbedaan sedikit ya. Tapi ini sih so far Akurat. akurat sih, cuma beda 0,4 liter. Wow. Irit banget ini. Iritnya pol. Iya. Ini salah satu mobil teririt yang pernah kita coba ya. Luar biasa. Yaris Cross iritnya mantap. Ini kebayang kalau mesin mobil ini ditaruh di Veloz, ditaruh di Avanza, kayak apa coba asiknya? Iya. Buat mobil rental. Mungkin ada nanti, Mas. Iya, buat travel gelap tuh asik tuh. Irit. Aduh. Gitulah kurang lebihnya lah. Irit banget ya, Pol. Jadi kesimpulannya setelah kita cobain mobil ini, ya kurang lebih sama kayak yang waktu itu kita bahas yang Yaris Cross, tapi versi yang non-hybrid. Tapi ketika dia berubah jadi hybrid, ternyata nggak cuma nambah hybridnya doang, fiturnya juga nambah, dan akselerasinya makin bagus, iritnya nggak karuan, parah, kacaunya irit banget. Jadi lebih worth it sih, value for money-nya lebih dapet. Seandainya dia ngeluarin varian yang di bawah ini tapi tetap hybrid, kayaknya itu bakal jadi bagus banget penjualannya. Karena 440 kan bukan harga yang murah ya. Dia bikin 400 lebih dikit, fiturnya dikurang-kurangin tapi dapat hybrid. Karena main course dari mobil ini itu bukan fitur-fiturnya, tapi mesin hybridnya. Itu aja mungkin info kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah punya Yaris Cross yang hybrid ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.